Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hikmah Misteri, tempat di mana kita bisa menikmati cerita kisah nyata penuh hikmah dan inspirasi yang diangkat untuk kita semua. Dan sebelum kita mulai ke cerita, jangan lupa subscribe, like dan share agar dapat memetik pelajaran dari kisah ini. Dalam tayangan kali ini, kami akan menceritakan tentang kisah selingkuh dan rendahkan istri karena hanya lulusan SMP. Sekarang suami yang sarjana itu hidup numpang dan menyesal. Pagi itu, dapur kecil di rumah kontrakan Dina dan Randi masih diselimuti bau wangi tumisan bawang. Kompor minyak menyala redup. Dina, dengan daster lusuh dan rambut disanggul seadanya, sibuk menyiapkan sarapan. Tangan kirinya mengaduk tempe goreng, tangan kanannya menggenggam piring kecil berisi sambal tomat. Ia melihat jam dinding yang retak di sudut ruang. Hampir pukul 6. Dina tersenyum kecil. Pasti dia bangun sekarang, gumamnya, lantas menuangkan nasi ke piring kesukaan Randi. Piring putih dengan gambar ayam jago. Ia masih ingat betul, Randi suka nasinya dipadatkan, dan sambalnya tidak boleh terlalu pedas. Dina membuka pintu kamar. Randi masih terbaring, setengah tengkurap, tanpa baju, selimut hanya menutupi sebagian tubuhnya. Lelaki itu tampak lelah, rambutnya acak-acakan, namun baginya tetap lelaki paling tampan. Ia mendekat, duduk perlahan di tepi ranjang, lalu menyentuh punggung suaminya. Hangat. "Mas, bangun, sudah subuh," bisik Dina lembut sambil menyapu rambut Randi dari keningnya. Randi menggeliat, mengerang kecil. Sebentar. Dingin, katanya malas. Dina tertawa kecil. Ia tahu suaminya selalu begini. Perlahan, ia membungkuk, mengecup kening Randi dengan penuh cinta. Sebuah kebiasaan kecil yang selalu ia lakukan sejak mereka menikah setahun lalu. Randi meraih tangan Dina dan menariknya pelan. Dina kaget, tapi tak melawan. Tubuhnya jatuh ke pelukan Randi, yang kini sudah membuka mata setengah sadar. "Mas belum mandi loh," ucap Dina sambil menyembunyikan senyum. "Yang penting bukan mandinya, tapi kamu." Kalimat itu membuat wajah Dina merah. Ia tahu betul maksud Randi. Lelaki itu mulai menyentuh punggungnya pelan, mencium lehernya. Napasnya hangat dan sedikit tergesa. Dina membalas pelukannya. Dengan nafas yang tersendat, tubuhnya seolah mencair dalam pelukan suami yang dulu ia kejar dengan doa-doa panjang dalam sujud. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Randi mendadak berhenti, lalu melepas pelukannya. Ia bangun, duduk di sisi ranjang, menghela napas panjang. "Aduh, kepalaku masih berat. Kayaknya semalam kecapekan banget." Dina menahan kecewa, tapi ia cepat menutupinya dengan senyum. "Ya sudah, makan dulu. Dina udah masakin sambal kesukaan." "Mas." Randi berdiri, mengenakan kaos yang tergeletak di kursi. "Nasi aja ya, nggak usah banyak-banyak. Nanti di kantor juga sarapan lagi," katanya sambil berjalan ke kamar mandi. Dina mengangguk, meski di dadanya terasa ada yang patah. Setelah Randi mandi dan berpakaian rapi, Dina mengantar sarapannya ke meja makan. Randi duduk, membuka ponsel. Jemarinya sibuk mengetik sesuatu sambil tersenyum-senyum. Dina berdiri di balik kursi memandanginya. "Mas, makan dulu, nanti dingin," ucapnya hati-hati. "Oh iya, ini bentar ya, balesin grup kerja." Dina duduk. Ia tidak bicara apa-apa lagi. Dalam hati, ia merasa perlahan-lahan dirinya mulai seperti hiasan rumah, ada tapi tak dilihat. Dulu, saat baru menikah, Randi selalu makan sambil bercerita. Sekarang, bahkan tatapan mata pun terasa mahal. Usai sarapan, Randi pamit. Dina mengantarnya sampai ke pintu. Tapi sebelum Randi membuka pintu, ia menoleh dan berkata, "Tolong daster kamu diganti ya. Kalau ada tamu atau kurir datang, malu juga loh. Kamu kan istri sarjana." Kalimat itu menampar lebih keras daripada tamparan fisik. Dina mematung. Ia tidak menjawab, hanya menutup pintu pelan, lalu berjalan ke dapur, duduk di kursi plastik, dan menatap piring kosong. Ia belum makan apa-apa. Hari-hari selanjutnya serupa.
Randi makin sering pulang malam, alasannya selalu pekerjaan. Dina percaya, atau berusaha percaya. Tapi tubuhnya tahu. Sentuhan Randi tak lagi sama. Bibirnya sudah tak mengecup seperti dulu. Bahkan selimut yang mereka bagi kini tak lagi hangat. Satu malam, Dina mencoba berdandan. Ia membeli bedak murah di warung, mengenakan daster baru, dan menunggu di ranjang sambil membaca majalah bekas yang ia temukan di warung sebelah. Randi pulang lewat tengah malam. Ia masuk kamar, mencium kening Dina sekilas, lalu langsung rebah dan tertidur. Dina menatap langit-langit, air matanya jatuh diam-diam. "Apa aku terlalu biasa untuk lelaki sepertimu?" batinnya. Ia tahu pendidikan mereka berbeda. Ia tahu dunia Randi dipenuhi wanita-wanita cerdas dan menarik. Tapi kenapa dulu Randi memilih dirinya? Dan kenapa sekarang seperti ingin melupakan semua yang pernah dijanjikan di hadapan penghulu? Malam itu, Dina tidak bisa tidur. Ia keluar ke dapur, menuang air putih, dan duduk di kursi. Angin malam masuk dari celah jendela. Ia menggigil, bukan karena udara, tapi karena hatinya dingin. Satu hal yang tak bisa ia pahami, mengapa cinta bisa berubah secepat itu. Sudah 5 hari Randi pulang di atas jam 10 malam. Hari pertama, ia bilang lembur. Hari kedua, rapat mendadak. Hari ketiga, katanya antar teman ke rumah sakit. Hari keempat, tak menjawab pesan Dina sama sekali. Hari kelima, malam ini, ia belum juga pulang saat jam sudah menunjukkan hampir 11. Dina duduk sendirian di ruang tamu. Lampu kuning remang menyinari dinding yang mulai berjamur. TV dibiarkan menyala dengan suara kecil. Di pangkuannya ada piring berisi nasi dingin dan telur dadar yang tak disentuh siapapun. Ia menatap jam dinding dan menarik napas panjang. Hati Dina terasa seperti diremas dari dalam, bukan karena takut suaminya celaka, tapi karena ia sudah mulai tahu Randi sedang menghindarinya. Tiba-tiba suara motor terdengar di luar pagar. Dina langsung berdiri dan merapikan rambutnya. Ia cepat ke dapur, menyalakan ulang kompor dan memanaskan sambal, berharap suaminya lapar dan ingin makan. Pintu dibuka dari luar. Randi masuk dengan langkah santai. Dina memandangnya. Wajahnya segar, seolah bukan habis lembur, tapi baru keluar dari tempat yang menyenangkan. "Mas capek? Makan dulu, aku panasin sambalnya," tawar Dina dengan suara pelan. Randi hanya mengangkat tangan, isyarat menolak. "Tadi udah makan di luar, sama tim kantor." Dina mengangguk, meski perih menjalar di dada. Tapi yang paling mengusik bukan penolakan itu, melainkan aroma parfum tajam yang terbawa angin saat Randi melepas sepatu. Wangi bunga mahal, manis, menyengat dan asing. Bukan wangi sabun hotel murah, tapi parfum perempuan. Ia tahu itu. Ia hafal bau tubuh suaminya. Dina berdiri mematung di dapur, menggenggam sendok terlalu kuat hingga jemarinya memutih. Wajahnya tetap datar, tapi perutnya terasa mual. "Besok aku nginep di kantor," kata Randi, sambil membuka kaos dan melemparkannya ke keranjang baju kotor. "Kenapa?" "Oh," suara Dina lirih. "Capek bolak-balik. Sekalian rapat pagi-pagi." "Di mana kantornya? Hotel?" tanya Dina dengan senyum yang dipaksakan. Randi mendengus. "Nggak usah aneh-aneh, Din. Aku kerja cari uang buat kita." Dina tidak membalas. Ia tahu pertanyaan lebih lanjut hanya akan membuatnya dibilang cerewet. Ia hanya memandang Randi yang masuk kamar mandi dengan ponsel di tangan. Air keran mengalir. Di sela suara guyuran air, terdengar suara tawa kecil, entah dari Randi atau dari suara perempuan yang muncul sekilas dari ponselnya. Dina terpaku. Detik itu juga, ia tahu perasaannya bukan cemburu, tapi hancur. Malam itu, mereka tidur dalam satu ranjang tapi seolah dunia berbeda. Randi membelakangi Dina, sementara Dina menatap punggungnya yang dulu begitu ia cintai. Dina ingin menyentuhnya, ingin bertanya dengan air mata, ingin memeluk dan menjerit. Tapi ia tahu, pelukan tak akan bisa mengembalikan apa yang sudah patah. Di tengah malam, saat Randi sudah lelap, Dina pelan-pelan membuka matanya. Ia bangkit, mengendap menuju tempat cucian kotor. Ia temukan kaos yang tadi dipakai Randi. Ia cium perlahan. Parfum itu masih kuat.
Di saku celana, ia temukan bungkus kecil tisu basah dan satu nota makan dari restoran seafood mahal di pusat kota. Di bawah nama rumah makan itu tertera 2 menu, porsi untuk 2 orang. Dina kembali ke ranjang dengan tangan gemetar. Ia berbaring dan memeluk perutnya sendiri. Suaminya berselingkuh, mungkin belum tidur bersama, tapi hatinya sudah dibagi. Air mata Dina jatuh tanpa suara. Ia tidak tidur malam itu. Ia memikirkan banyak hal, wajah perempuan itu, alasan Randi, dan dirinya sendiri. Apakah karena ia tak kuliah? Apakah karena ia hanya bisa masak dan jualan kecil-kecilan? Apakah karena tubuhnya sudah tidak semuda dulu? Namun di ujung malam itu, lahirlah satu pemahaman dalam hatinya. Cinta tak pernah salah. Tapi jika seseorang sudah berhenti menghargai, yang tersisa hanya luka. Saat ayam jantan berkokok, Dina bangkit dari tempat tidur lebih dulu. Ia menanak nasi, menyapu halaman, lalu mengambil ponselnya. Ia buka satu aplikasi jualan online yang selama ini hanya iseng-iseng dipakainya. Ia pasang status, terima pesanan bumbu dapur, sambal matang, dan camilan goreng. Bisa antar sendiri. Hari itu, tanpa sepengetahuan Randi, Dina memulai sesuatu yang kecil. Tapi dari luka pagi tadi, tekadnya membara. Kalau kelak ia ditinggalkan, ia tidak akan menjadi perempuan yang merengek, tapi perempuan yang siap berdiri sendiri. Malam-malam di rumah kontrakan itu semakin dingin. Bukan karena hujan atau angin, tapi karena ranjang yang dulu hangat oleh canda dan pelukan, kini hanya menyisakan kasur yang berderit pelan setiap Randi berpaling membelakangi Dina. Dina duduk di sisi tempat tidur, memandangi punggung suaminya. Ia mengenakan daster biru dengan rendah di bagian leher, daster yang dulu sempat dipuji Randi karena katanya membuat Dina terlihat menggemaskan. Tapi malam ini, daster itu seperti kain mati yang tak mampu mengundang sepasang mata untuk sekadar melirik. "Mas?" bisiknya pelan. Randi tidak menjawab, hanya menggeser badan, seolah sinyal bahwa ia tidak ingin diganggu. Dina menggigit bibir. Ia tarik selimut pelan-pelan, mendekat, mencoba menyentuh pinggang Randi dari belakang. Gerakannya kaku, ragu, tapi dipenuhi harap. Namun tangan Randi dengan cepat menyentak, menepisnya tanpa suara. "Mas capek," katanya dingin. 2 kata yang terasa seperti pedang menusuk ulu hati. Dina menarik tangannya kembali. Ia tidak rampir, tapi dadanya sesak. Perempuan mana yang tidak ingin dipeluk? Perempuan mana yang tak ingin dicintai? Ia tidak minta bunga, tidak minta perhiasan, hanya ingin suaminya menyentuhnya dengan hati. Beberapa menit mereka diam. Hanya suara kipas angin tua yang mengisi kamar. Dina memandang langit-langit, mengedipkan mata yang mulai panas oleh air. "Mas," panggilnya lagi, lebih pelan dari sebelumnya. "Kalau aku salah, bilang, jangan begini terus." Randi mendengus. "Apalagi sih, Din? Aku capek. Tidur aja bisa nggak?" Dan malam itu, untuk kesekian kalinya, Dina memilih memeluk dirinya sendiri. Ia berbaring menahan isak di balik punggung suaminya yang tak berubah posisi sedikit pun. Punggung yang dulu jadi pelindung, kini jadi tembok tinggi tanpa pintu. Satu malam, Randi pulang dalam keadaan mabuk. Langkahnya limbung, baju kusut, mata merah. Dina terbangun dari tidurnya saat mendengar pintu dibanting. Ia cepat berdiri dan mendekat. "Mas dari mana?" tanyanya pelan. Randi tidak menjawab. Ia hanya melenggang masuk kamar, duduk di ranjang, dan membuka sepatu dengan kasar. Dina menyusul, memijat pelan bahunya. "Mas minum ya? Mau air putih dulu?" Randi menoleh cepat, menarik tangan Dina dan memeluknya erat. "Kamu tahu nggak? Kamu baik banget, Din," ucapnya dengan suara berat. Dina hampir menangis. Ia pikir mungkin ini momen yang ia tunggu. Momen Randi kembali seperti dulu. Tapi pelukan itu berubah cepat. Randi mulai menyentuhnya, menarik tubuh Dina ke ranjang. Dina tak menolak. Ia ingin ini jadi malam mereka berdua kembali. Namun saat Randi mulai membisikkan kata-kata di telinganya, ia menyebut nama lain. Nama yang bukan milik Dina. "Audra, kamu wangi banget malam ini." Dina terdiam. Tubuhnya kaku. Tapi Randi tak sadar. Ia terlalu larut dalam mabuk dan ilusi.
Dina membiarkan tubuhnya disentuh malam itu, bukan karena cinta, tapi karena lumpuh oleh fakta. Tangannya tidak membalas pelukan, matanya terbuka lebar, menatap langit-langit, sementara air mata mengalir diam-diam dari sudut mata yang tak terlihat Randi. Setelah selesai, Randi tidur pulas dengan dengkuran pendek. Dina bangkit perlahan, mengenakan dasternya yang setengah terbuka, lalu berjalan ke kamar mandi. Ia duduk di lantai dingin dengan kaki memeluk lututnya sendiri. Di atas kepalanya, lampu redup menyinari ubin kusam. Tubuhnya masih panas, tapi bukan karena gairah, melainkan amarah, jijik, dan hancur. Tubuh ini bukan miliknya lagi, gumamnya. Tapi ia tetap datang seenaknya, seperti pengunjung tak? Diundang baik, Dina ingin muntah, tapi lebih dari itu ia ingin pergi. Ingin melarikan diri dari dirinya sendiri yang masih berharap pada lelaki, yang bahkan sudah mencintai perempuan lain di dalam pikirannya. Malam itu, di kamar mandi kecil berlantai retak, Dina membuat janji pada dirinya sendiri. Aku akan bangkit, aku akan berubah. Bukan untuk menariknya kembali, tapi agar tak ada lagi yang berani menginjakku semudah itu. Ia tidak tidur malam itu. Ia menulis daftar kecil di kertas sobekan majalah. Belajar jualan. Simpan uang sendiri, jangan terlalu percaya, dan jangan terlalu cinta. Esok paginya, Dina tidak menyambut Randi seperti biasa. Ia diam, ia hanya menyeduhkan teh tawar, meletakkannya di meja, lalu pergi keluar tanpa suara. Randi memandang punggung Dina yang menjauh. Baru saat itu ia sadar, ada yang berbeda. Tapi ia tak tahu bahwa perbedaan itu bukan karena cinta yang bertambah, melainkan karena cinta yang perlahan membusuk dan siap dikubur. Hari-hari berikutnya berjalan seperti drama. Tanpa penonton, Dina tetap memasak, menyapu, mencuci, seolah tak ada yang berubah. Tapi sebenarnya, segalanya sudah retak. Rasa percaya yang dulu jadi pondasi rumah tangga mereka, kini hanya tinggal puing-puing kecil yang diinjak setiap kali Randi pulang larut, dan menghindari tatapan istrinya. Satu pagi yang lembab, Dina mengumpulkan cucian kotor dari kamar. Kaos kaki, celana panjang, kemeja kerja. Tangannya bergerak cepat, tapi matanya menangkap lipatan aneh di saku celana Randi. Ia menepuk-nepuk bagian dalam dan menemukan selembar kertas kecil terlipat dua. Ia buka perlahan. Hotel Mahakam, 2345, kamar 205. 2 paks dadanya terasa, diremas. Wajahnya panas. Tangannya bergetar, tapi wajahnya tenang. Ia melipat kembali kertas itu dan menyimpannya ke dalam dompet kain kecil, tempat ia menyimpan uang receh. Tak ada ledakan, tak ada jeritan. Hanya diam yang makin menyesakan. Hari itu, ia tetap memasak seperti biasa. Menyambut Randi pulang dengan "My daughter," tapi dalam hatinya, badai sudah terbentuk. Ia tahu alamat hotel itu, ia tahu letaknya, dan yang lebih menyakitkan, ia tahu, itu bukan pertama kalinya. Malam harinya, Randi pulang lebih awal. Dina menyambutnya dengan sopan, seolah tak terjadi apa-apa. Ia ambilkan handuk, menyiapkan air hangat, dan menemaninya makan. Randi bicara sedikit, tentang proyek kantor, tentang bos yang menyebalkan. Tapi Dina hanya mengangguk, tidak bertanya. Banyak setelah makan, Randi masuk kamar lebih dulu. Dina menyusul. Ia berdiri di depan cermin, menyisir rambutnya pelan. Matanya menangkap bayangan Randi dari pantulan. Lelaki itu sedang bermain ponsel dengan senyum kecil. Jemarinya lincah mengetik. Dina mendekat. Duduk di sisi ranjang. "Mas?" Suaranya pelan. "Aku boleh tanya?" Randi menoleh cepat. "Hah? Tanya apa?" "Kalau aku tanya, kamu jujur?" Randi tertawa kecil. "Ih, nanya apaan sih? Serius amat." Hotel Mahakam, kamar 205. Hari Jumat kemarin. Kamu kesana sama siapa? Sepersekian detik Randi kaku. Matanya bergerak cepat. Tangannya mengepal. Tapi ia tersenyum lagi. Paksa. "Kamu ngikutin aku?" "Enggak. Aku cuma nyuci baju Mas. Dan aku temuin bukti." "Din, kamu itu kenapa sih? Curiga mulu. Aku kesana buat meeting. Kantor yang booking, bukan aku pribadi." "Jam 11 malam, Mas." Dina menatap matanya. Dalam. Tak lagi takut, Randi berdiri. "Kamu ini ya,
Baru lulus SMP aja udah sok interogasi. Emang kamu ngerti dunia kerja? Tamparan itu bukan dari tangan, tapi dari kata-kata. Dan terasa jauh lebih pedih. Dina berdiri juga. Air matanya tak tumpah, tapi suaranya mulai pecah. Lulusan SMP juga punya hati, Mas. Yang luka kalau dibohongi. Yang perih kalau cuma dijadikan penghangat rumah, tapi hatimu udah pindah ke perempuan lain. Randi berjalan keluar kamar tanpa menjawab. Menutup pintu keras, Dina terduduk, bahunya bergetar. Tapi ia tak ingin menangis di hadapan suami yang sudah lama tak menganggapnya manusia. Malam itu, Dina mengambil ponsel tuanya. Ia buka kembali akun jualan online yang dulu dibuat iseng. Ia unggah foto-foto sambal buatannya. Ia tulis caption, buatan sendiri tanpa pengawet. Seperti cinta yang seharusnya, murni dan tulus. Dan entah kenapa, malam itu juga ada 2 orang yang memesan. Hari-hari berikutnya, Dina mulai sibuk. Ia menerima pesanan kecil-kecilan. Ia bangun lebih pagi, mengolah bahan sendiri, membungkus sambal, dan mengantar ke tetangga yang memesannya. Uangnya belum seberapa, tapi senyum di wajahnya mulai kembali. Sementara itu, Randi mulai curiga. Dina tak lagi mengejarnya untuk makan bareng, tak lagi memaksa tidur seranjang, bahkan tak lagi bertanya dia pulang jam berapa. Malam itu Randi pulang, dan mendapati Dina sedang menulis catatan kecil. Di meja dapur ada toples sambal dan struk pengiriman. "Kamu jualan?" tanyanya datar. Dina menoleh. "Iya, buat jaga-jaga." "Jaga-jaga apa? Kalau nanti ditinggalin?" Randi tertawa pendek. "Kamu mikir terlalu jauh." Dina hanya tersenyum kecil. Tapi dalam hatinya ia tahu. Ia tak sedang bersiap ditinggalkan. Ia sedang bersiap meninggalkan jika waktunya tiba. Dan malam itu, ia tidur lebih nyenyak dari biasanya. Bukan karena pelukan, tapi karena luka yang perlahan menjelma jadi nyali. Pagi itu hujan mengguyur deras, tapi Dina tetap keluar rumah. Dengan jaket tipis dan plastik membungkus kotak-kotak sambal pesanannya, ia menyusuri gang kecil menuju rumah pelanggan yang makin hari makin bertambah. Setiap langkah Dina bukan lagi sekadar mencari rezeki, tapi langkah pembuktian bahwa seorang istri, meski hanya lulusan SMP, bisa berdiri di atas kaki sendiri. Di rumah, Randi baru terbangun. Melihat istrinya tak ada, ia bingung. Biasanya Dina akan menyambutnya dengan teh, manis dan senyum. Tapi kini rumah sepi, dapur kosong. Dan ranjang terasa dingin meski malam tadi Dina sempat tidur di sebelahnya. Randi berdiri di jendela, melihat bayangan Dina berbalik masuk gang dengan kantong-kantong belanja. Payung plastik biru tua menutupi sebagian wajahnya, tapi langkahnya tegap. Dan raut mukanya bukan lagi perempuan yang pernah meminta dipeluk, melainkan perempuan yang tahu cara menyelamatkan dirinya sendiri. Randi menatap istrinya dengan pandangan asing. Perempuan itu berubah. Bukan cuma dari sikapnya, tapi dari auranya. Ada sesuatu dalam tatapan Dina yang tak lagi tunduk, tak lagi menunggu, tak lagi berharap. Malam harinya, Randi makan sendiri. Dina masih menggoreng keripik pesanan. Dapur penuh aroma minyak panas. Dina tidak duduk menemani, tidak bertanya soal kerjaan. Hanya sekali-sekali memberi instruksi pada kurir yang datang menjemput paket. "Sekarang kamu sibuk terus, ya?" Tanya Randi tiba-tiba. Dina hanya menoleh sebentar. Namanya juga cari tambahan. Tapi jangan lupa, kamu masih istri, bukan pegawai marketplace. Kalimat itu tajam. Tapi Dina tidak membalas. Ia hanya mencuci tangan dan menjawab pelan, "Aku tetap istri. Tapi sekarang aku juga sedang belajar jadi perempuan yang tahu arah." Randi diam. Beberapa hari kemudian, kabar buruk datang. Kantor tempat Randi bekerja terkena audit. Beberapa proyek fiktif terbongkar. Dan lebih buruk lagi, hubungan gelap Randi dengan rekan satu timnya mulai jadi bisik-bisik di internal kantor. Perempuan itu, yang selama ini jadi tempat Randi lari, ternyata punya rencana sendiri. Mendorong Randi bertanggung jawab menikahinya, Randi panik. Perempuan itu mulai mengancam. Foto-foto mereka dikirim ke atasan Randi secara anonim. Randi dipanggil HRD dan diminta memilih antara keluar baik-baik atau menunggu surat pemecatan resmi. Pulang ke rumah, Randi pucat. Tak ada lagi senyum. Tak
Ada lagi suara lantang memerintah. Ia duduk di ruang tamu, menggenggam kepalanya sendiri. Dina keluar dari dapur, masih mengenakan celemek. Tangannya tak kotor oleh tepung, tapi ia berhenti sejenak. "Kenapa?" tanyanya. Randi menatapnya, wajahnya lelah, matanya sembab. "Aku kena masalah di kantor. Aku mungkin dikeluarkan." Dina hanya mengangguk. "Kamu lapar? Aku gorengin pisang." "Din, dengar dulu. Aku minta maaf. Aku udah terlalu banyak salah ke kamu." Dina meletakkan baskom di meja. Ia duduk, menatap suaminya dalam-dalam. "Kenapa baru minta maaf sekarang?" Suaranya halus, tapi setiap katanya menusuk. "Aku sadar kamu yang selalu ada, yang ngurusin aku, yang sabar. Tapi aku malah..." Dina memotong. "Kamu udah tidur sama dia." Randi menunduk. Lama, tak ada kata yang keluar. Tapi diam itu lebih dari cukup. Dina mengangguk. Napasnya bergetar. Tapi tak ada air mata. Ia sudah terlalu sering menangis di belakang. Pintu terlalu sering menciumi baju suaminya yang wangi tubuh perempuan lain. "Maafku gampang, Mas, tapi hatiku..." "Udah enggak di situ." "Kamu marah?" "Enggak. Aku kecewa. Marah itu buat orang yang masih punya harapan. Aku enggak marah." Randi tak bisa berkata apa-apa. Ia menggenggam lutut, seperti anak kecil yang ketakutan. Tapi semua sudah terlambat. Karma tak pernah datang dengan suara ribut. Ia datang diam-diam, seperti rasa kehilangan yang menyesap di dada. Malam itu, Dina tidur di kamar anak tetangga yang sedang mudik. Ia butuh ruang sendiri. Randi hanya menatap pintu kamar itu, tak berani. Mengetuk esok paginya, Dina sudah berkemas. Tidak pergi meninggalkan rumah, tapi pergi menyerahkan dokumen pendaftaran UMKM. Ia akan legalisasi usahanya sendiri, membuka dapur kecil, menjual produk secara resmi. Ia tak mau hanya jadi istri yang diam di rumah. Di balik luka-luka yang mengering itu, Dina membangun jalannya sendiri. Dan Randi, ia hanya bisa duduk di teras rumah, menatap punggung Dina yang menjauh dengan langkah pasti. Lelaki itu kini hanya jadi penonton dalam hidup perempuan yang dulu ia abaikan. Pagi itu, Randi duduk di ruang rapat dengan kepala tertunduk. Kemejanya tak disetrika sempurna. Wajahnya sembab dan kaku. Di hadapannya 3 orang petinggi kantor, memandangnya dingin. Di tangan mereka, tumpukan berkas, tangkapan layar, dan foto-foto yang selama ini hanya jadi rahasia kecil antara dia dan Audra, wanita yang sempat ia anggap pelarian dari kehidupan rumah tangga yang katanya membosankan. "Saudara, Randi, kami memberi waktu 3 hari. Keluar secara terhormat atau menunggu surat resmi." Dua-duanya sudah jelas, ucap HRD tegas. Randi tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, menahan gelombang malu yang naik ke ubun-ubun. Ia tidak menyangka semuanya akan secepat dan sebrutal ini. Tak ada lagi waktu untuk klarifikasi, tak ada lagi ruang untuk menyalahkan siapa-siapa. Bahkan Audra sudah lebih dulu mengundurkan diri semalam, meninggalkan Randi sendirian menghadapi badai yang mereka bangun bersama. Pulang ke rumah, Randi membuka pintu pelan. Dina sedang menyapu halaman. Matanya langsung menatap ke arah suaminya, tapi tak lagi dengan pandangan cemas. Yang ada hanya tatapan netral, tenang, seolah-olah badai sudah lewat. Tapi bagi Randi, justru itulah badai sesungguhnya. Ia duduk di ruang tamu, menatap kosong. "Aku dipecat," katanya pelan. Dina berhenti menyapu. "Sudah makan?" "Belum." "Nggak lapar?" "Kalau lapar, aku taruh sup di dapur. Ambil sendiri." Tak ada pelukan. Tak ada kalimat penghiburan. Tak ada, "Aku ikut sedih." Dina kini bukan lagi perempuan yang menyeka keringat suaminya dengan tangan gemetar. Ia sudah melewati fase berlutut. Yang tersisa kini hanya langkah-langkah pelan yang mantap. Malam harinya, Randi memutuskan tidur lebih awal. Tapi saat masuk kamar, Dina tidak ada. Ranjang kosong. Di meja rias ada beberapa struk penjualan, catatan pesanan, dan sebuah brosur bertuliskan, "Dapur Dina, sambal and camilan tradisional. Rasakan pedasnya perjuangan seorang ibu." Randi membacanya pelan-pelan. Dadanya bergetar.
Kalimat itu seperti ditulis khusus untuk menamparnya. Ia keluar kamar, menyusuri rumah. Dina ternyata tidur di ruang belakang, di antara kardus bahan dagangan dan lemari plastik. Selimut tipis menutupi tubuhnya dan di pelukannya ada buku tulis kecil penuh coretan. Randi berdiri mematung. Ausinggursina paridal. Ingin minta maaf, tapi lidahnya keluh. Hari-hari selanjutnya Randi menjadi lelaki pengangguran. Ia mulai bangun siang, tak punya tujuan, dan menghindari pertemuan dengan tetangga. Sementara itu, Dina makin sibuk. Dapur kecilnya makin ramai. Pembeli mulai datang langsung ke rumah. Kurir silih berganti. Anak-anak tetangga mulai memanggilnya Bu Dina yang jual keripik. Randi merasa rumah ini bukan miliknya lagi. Dina tak pernah marah, tak pernah mengusir, tapi juga tak lagi menyambut. Randi seperti tamu. Seperti benalu yang tak sadar sedang digantung di dahan yang sudah mati. Puncaknya terjadi satu siang, saat Randi membuka ponselnya dan melihat notifikasi dari akun media sosial Dina. Ia penasaran, lalu membuka akun itu. Di sana, Dina memajang foto dirinya sedang membungkus paket dengan caption, "Dulu aku sibuk menyiapkan makanan untuk satu orang yang tak pernah lapar. Sekarang aku siapkan makanan untuk puluhan yang menghargai rasa dan usaha." Komentar berdatangan. Banyak yang memuji, banyak yang mendoakan. Bahkan beberapa akun besar ikut membagikan ulang postingan itu. Akun Dina viral kecil-kecilan. Tapi, bagi Randi itu seperti berita kematian egonya. Ia meletakkan ponsel dan memejamkan mata. Di balik kelopak itu, air mengalir diam-diam. Untuk pertama kalinya, ia menangis bukan karena dipermalukan orang lain, tapi karena melihat dirinya sendiri dari kacamata istri yang selama ini ia abaikan. Ia berjalan ke dapur, menatap Dina yang sedang membungkus pesanan. "Din, aku nggak tahu harus mulai dari mana, tapi aku nyesel." Dina tidak berhenti bekerja. Ia hanya menjawab pelan. Penyesalan itu datangnya bukan karena sadar, tapi karena kehilangan. "Aku kehilangan kamu, ya?" Dina menatapnya. "Bukan, Mas. Kamu kehilangan dirimu sendiri." "Aku cuma tidak ingin ikut tenggelam." Randi menunduk. Ingin memeluk, tapi tahu itu tak pantas lagi. Sebab yang ada di hadapannya bukan hanya istri, tapi perempuan yang sudah selesai jadi korban. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Randi menatap langit-langit kamar dengan tangis terbuka. Bukan karena dipecat, bukan karena kehilangan uang, tapi karena tak tahu bagaimana caranya mengembalikan cinta yang sudah mati dalam diam. Sementara di ruang belakang, Dina duduk menulis lagi di buku kecilnya. Di halaman paling bawah, ia coret satu kalimat. "Hari ini, aku tidak lagi menunggu untuk dicintai, tapi aku belajar mencintai hidupku sendiri." Pagi itu, rumah sunyi. Tak ada suara piring beradu, tak ada aroma tumisan, tak ada celoteh Dina di dapur. Randi bangun dengan kepala berat. Sudah seminggu ia menganggur, dan makin hari makin merasa menjadi tamu di rumah sendiri. Ia berjalan ke ruang belakang, berharap melihat Dina seperti biasa, membungkus pesanan, mengatur plastik, atau sekadar menyeduh teh. Tapi kursi plastik itu kosong. Di miak hanya ada catatan kecil yang ditulis dengan huruf tangan Dina yang rapi. "Aku keluar sebentar. Ada urusan di dinas koperasi. Jangan tunggu, makan sendiri." Di catatan yang hangat sekaligus dingin, penuh perhatian, tapi tanpa rasa, Randi terduduk. Dulu ia yang selalu dinanti. Sekarang ia bahkan tak pantas ditunggu makan. Hari itu ia habiskan dengan diam. Melipat baju yang tak pernah ia sentuh sebelumnya. Menyapu halaman yang biasanya Dina bersihkan. Bahkan ia coba memasak mie instan, lalu baru sadar betapa Dina selama ini menyiapkan segalanya dengan cinta, yang kini tak lagi ia rasakan. Sore harinya, Dina pulang. Rambutnya agak kusut, tubuhnya lelah, tapi wajahnya bersinar. Ia membawa map plastik dan satu kantong kecil berisi cetakan stiker. Dapur Dina, sambal dan keripik rasa perjuangan. Randi menatap stiker itu seperti menatap cermin. Ia tahu,
Itu bukan sekadar label dagangan. Itu label kemenangan. Kemenangan Dina atas luka yang selama ini ia goreskan. Tanpa banyak bicara, Dina meletakkan tas, mengganti baju, dan masuk dapur. Tangannya kembali cekatan. Pisau dipegang mantap, wajahnya tenang. Randi berdiri di ambang pintu. Tubuhnya kaku. Tapi malam ini ia tak ingin diam lagi. Din, suaranya pelan. Aku benar-benar minta maaf. Dina tidak menoleh. Aku tahu semua sudah berubah, tapi aku masih ingin memperbaiki semuanya. Dina berhenti memotong cabai. Ia menoleh, matanya tajam, tapi bukan marah. Lebih seperti mata seorang ibu yang bosan menegur anaknya berulang kali. Perbaiki apa, Mas? Kita, aku, rumah ini. Kamu pikir rumah ini rusak cuma karena perselingkuhanmu? Randi diam. Rumah ini rusak karena kamu menertawakan luka yang aku telan sendiri. Kamu pulang mabuk, kamu sebut nama perempuan lain saat tidur denganku, kamu abaikan aku di meja makan, dan kamu hina aku seolah sekolahku lebih rendah dari cintaku ke kamu. Napas Dina berat, tapi ia terus bicara. Dan sekarang, setelah kamu kehilangan pekerjaan, kamu datang minta maaf? Karena aku satu-satunya yang masih di sini? Randi jatuh berlutut, tubuhnya gemetar, tangannya memegang lutut Dina, air matanya turun tanpa bisa dicegah. Aku salah, aku bodoh, aku cuman baru sadar sekarang. Dina menarik tangannya. Ia duduk di kursi plastik, menatap suaminya yang kini bukan lagi pria sombong dengan dasi mahal, tapi lelaki, kehilangan arah yang bahkan tak tahu bagaimana. Mencintai istrinya sendiri. Aku maafkan, Mas. Tapi maaf bukan berarti semua kembali. Kalau aku berubah, kalau aku buktiin, kamu masih bisa cinta lagi? Dina tersenyum getir. Cinta itu bukan rumah yang bisa kamu bangun ulang setelah kamu bakar sendiri. Kadang, puingnya udah jadi abu, Mas. Randi menunduk. Tangisnya makin dalam. Aku butuh kamu, bisiknya. Tapi, aku udah gak butuh disakiti. Dina bangkit. Mengambil plastik pesanan lalu keluar rumah menuju warung depan yang mulai menjual produknya. Randi tetap di lantai. Peluh dan air matanya bercampur di ubin. Tak ada yang menenangkannya. Tak ada pelukan. Tak ada tangan lembut yang dulu ia cuekkan. Malam. Itu Dina pulang larut. Randi masih duduk di ruang tengah. Matanya merah tapi tubuhnya lebih tenang. Aku akan pergi besok. Cari kerja. Di luar kota. Katanya tanpa melihat Dina. Dina mengangguk. Baik, kamu nggak keberatan? Pergilah, bukan karena aku nggak peduli, tapi karena kamu butuh tahu seperti apa rasanya sepi yang pernah kamu tinggalkan padaku. Randi tidak menjawab, tapi di matanya ada ketakutan. Ketakutan bahwa saat ia pulang nanti, pintu itu mungkin tak lagi dibuka. Dan malam itu, mereka tidur di kamar yang sama. Tapi seperti biasa, ranjang itu hanya jadi tempat dua orang asing berbagi sunyi. Pagi itu langit tampak lebih jernih dari biasanya. Dina bangun lebih awal, bukan untuk memasak sarapan bagi suaminya, tapi untuk membereskan tumpukan pesanan yang harus diantar hari ini. Di meja makannya, terletak rapi kotak-kotak sambal dan keripik dengan label cetakan barunya. Ia tak lagi memakai plastik biasa. Sekarang usahanya sudah berizin, punya nama, dan mulai dikenal orang sebagai dapur Dina. Dari kamar belakang, Randi keluar dengan koper hitam kecil. Wajahnya rapi, rambut disisir, tapi ekspresinya penuh beban. Hari ini ia akan pergi ke kota lain, mengikuti saran temannya yang menawarkan pekerjaan sebagai staf gudang di luar Jawa. Gajinya kecil, jauh dari gelar sarjananya dulu. Tapi ia tak punya pilihan lain. Dina melihatnya dari jendela dapur. Tidak ada senyum, tidak ada tatapan sedih, hanya anggukan kecil. Randi mendekat, berdiri di ambang pintu dapur sambil menarik napas berat. Aku berangkat sekarang, katanya. Selamat jalan, semoga semuanya lancar. Randi menggigit bibirnya. Kamu akan nunggu aku? Pertanyaan itu menggantung di udara. Dina tidak langsung menjawab. Ia menatap panci di atas kompor, lalu menoleh perlahan. Yang aku tunggu sekarang, bukan orang. Yang sama lagi, Mas. Randi terdiam. Ia mengangguk pelan.
seolah menerima kalimat itu sebagai kenyataan yang harus ia telan tanpa air. Lalu ia melangkah pergi, tanpa pelukan, tanpa isak, tanpa drama. Pintu tertutup. Dan saat suara motornya menghilang di tikungan gang, Dina tak menangis. Ia hanya menarik napas panjang dan mulai menata paket-paket di dalam tas belanja besar. 2 bulan berlalu. Nama dapur Dina kini jadi langganan beberapa toko kelontong dan kafe kecil di kota. Dina sudah mempekerjakan 2 tetangga untuk membantu produksi. Rumahnya tak mewah, tapi selalu ramai. Wajahnya berseri, tubuhnya lebih segar, dan matanya tajam penuh arah. Ia tak pernah lagi menyebut nama Randi. Bukan karena benci, tapi karena ia sudah tak relevan dalam cerita yang sedang Dina bangun sendiri. Perempuan itu kini dikenal bukan sebagai istri Randi, tapi sebagai Bu Dina yang tangguh. Suatu sore, saat Dina sedang menata etalase warung kecil di depan rumah, seorang kurir datang membawa surat. Bukan paket, tapi amplop panjang bertuliskan tangan. Dina membuka perlahan. Isinya 1 lembar surat dari Randi. Din, aku sekarang kerja angkut barang di gudang, tidur di mes sempit, makan bareng kuli. Tapi dari sini, aku belajar arti pengorbanan yang dulu kamu beri tanpa banyak kata. Aku malu. Tapi lebih malu lagi, karena pernah menganggapmu kecil hanya karena pendidikanmu. Kalau waktu bisa diputar, aku mau jadi laki-laki yang bangga punya istri seperti kamu. Tapi sekarang, aku cuma bisa berdoa kamu tetap sehat. Aku nggak minta kamu nunggu. Aku cuma minta maaf. Dina melipat surat itu pelan. Ia tidak menangis. Tidak juga tersenyum. Ia letakkan surat itu di rak, lalu kembali menyapu teras. Di ujung sapu, ada kedamaian kecil yang tak pernah ia rasakan dulu. Perasaan bebas. Perasaan kuat. Perasaan tak lagi bergantung pada validasi dari seseorang yang pernah menginjak harga dirinya. Malamnya, saat duduk di meja makan sendirian, Dina membuka buku catatannya. Di halaman terakhir ia menulis, "Cinta tidak ditentukan gelar, gaji, atau status. Tapi bagaimana seseorang tetap tinggal saat badai datang? Aku tinggal, tapi dia pergi. Dan aku sadar, yang benar-benar mencintai bukan yang membuatmu jatuh cinta, tapi yang membuatmu tak jatuh saat segalanya hancur." Dina menutup bukunya, berdiri, lalu menyalakan lampu dapur untuk menyiapkan pesanan esok hari. Di luar, malam mulai turun. Tapi di dalam hatinya, fajar sudah lama terbit. Beberapa minggu kemudian, Dina menerima undangan reuni dari teman-teman sekolah lamanya. Ia datang mengenakan gamis sederhana dan tas anyaman lokal. Saat diminta memperkenalkan diri, semua kagum saat ia berkata, "Sekarang saya ibu rumah tangga, sekaligus pemilik UMKM yang sudah kirim produk ke luar kota." Salah satu teman lama yang dulu suka meremehkannya bertanya, "Suamimu yang sarjana, itu mana?" "Nggak ikut," Dina hanya tersenyum. "Suamiku sekarang hidup jauh dariku, tapi aku lebih dekat dengan diriku sendiri." Satu kalimat itu membuat ruangan hening sejenak. Lalu terdengar tepuk tangan kecil dari sudut aula. Bukan karena Dina hebat, tapi karena ia mewakili banyak perempuan di ruangan itu yang pernah diremehkan, disakiti, ditinggalkan, dan tetap memilih berdiri daripada mengemis cinta.